Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Susanto. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapatan nasional. Oke. Pendapatan nasional definisinya adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara selama 1 tahun. Indikatornya mengukur laju pembangunan dan perkembangan tingkat kesejahteraan suatu negara dari waktu ke waktu. Pendapatan nominal dan real. Pendapatan nominal yaitu produksi barang dan jasa yang dinilai dengan harga-harga di masa sekarang. Pendapatan real, produksi barang dan jasa yang dinilai dengan harga tetap atau harga pasar tahun dasar. Pendapatan nasional secara umum yaitu digolongkan ada GDP, PDB, GNP, PNB, personal income, disposable income, net national income, net national product. GDP atau PDB, produk domestik bruto, yaitu jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor produksi dalam batas wilayah suatu negara dalam waktu 1 tahun. Termasuk hasil produksi yang dihasilkan warga negara asing yang beroperasi di wilayah yang bersangkutan. Nilai pasar dari semua barang atau jasa akhir yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. GNP atau PNB, produk nasional bruto, yaitu seluruh nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara termasuk yang dihasilkan masyarakat negara yang bersangkutan yang berada di luar negeri. Dengan rumus GNP sama dengan GDP dikurangi produk neto terhadap luar negeri. Konsep pendapatan nasional, ENP, Net National Product. Total pendapatan penduduk setelah dikurangi penyusutan. Dengan rumus INNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan. Kemudian ada NNI, Net National Income, jumlah seluruh penerima yang diterima masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung. NNI sama dengan NNP, dikurangi pajak tidak langsung. Selanjutnya ada personal income PI, yaitu jumlah seluruh penerimaan yang diterima masyarakat yang benar-benar sampai ke tangan masyarakat setelah dikurangi laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, dan ditambah dengan transfer payment. Dengan rumus PI sama dengan NNI plus transfer payment tutup kurung min buka kurung laba ditahan ditambah iuran asuransi ditambah iuran jaminan nasional ditambah pajak perseorangan tutup kurung. Kemudian ada disable income DI, merupakan pendapatan yang diterima masyarakat yang sudah siap dibelanjakan oleh penerimaan setelah dikurangi pajak langsung. Dengan rumus DI sama dengan PI kurangi pajak langsung. Kemudian ada perbedaan GDP dan GNP. GDP dihitung berdasarkan konsep kewilayahan. Kemudian GNP dihitung berdasarkan konsep kewarganegaraan. Contoh, ponsel yang dihasilkan oleh Xiaomi, perusahaan milik Cina dari pabrik yang berada di Indonesia masuk ke dalam GNP Cina, tapi tidak masuk ke dalam GDP Cina. Sebaliknya, masuk dalam GDP Indonesia, tapi tidak masuk dalam GNP Indonesia. Ya, seperti itulah contoh simpelnya. Kemudian, tujuan perhitungan pendapatan nasional yaitu ada untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara,
memperoleh tafsiran yang akurat terhadap nilai barang dan jasa yang dihasilkan, membantu membuat rencana pelaksanaan program pembangunan yang berjangka. Di sini contoh soalnya yaitu ada data pendapatan, pengeluaran, dan produksi suatu negara adalah sebagai berikut. GDP dengan mata uang Korea Won yaitu 1.500.000.000 rupiah Korea Won. Kemudian CNP ada 850 juta won. Kemudian ada penyusutan barang modal diketuai dengan 100 juta won. Ada pajak tidak langsung diketahui yaitu 50 juta won. Pembayaran transfer diketahui 75 juta won. Laba ditahan diketahui 25 juta won. Asuransi yaitu diketahui 15 juta won. Pajak langsung diketahui 25 juta won. Berdasarkan data di atas, tentukan besarnya NNI, NNP, PI, dan DI. Nah, sesuai yang di atas sudah dijelaskan rumusnya NNI, NNP, PI, dan DI. Nah, penyelesaiannya mari kita hitung. Yang pertama ada NNP, yaitu dengan rumus GNP min penyusutan. Nah, tadi GNP-nya kita lihat. Tadi GNP diketahui 850 juta won, penyusutannya yaitu 100 juta won, maka 850 juta ribu won dikurangi 100 juta won, ketemu hasil 750 juta won. Kemudian NNI, NNP min pajak tidak langsung yaitu NNP-nya diketahui 750 juta won dikurangi pajak tidak langsungnya yaitu 50 juta won sama dengan 700 juta won. Kemudian personal income PI yaitu tadi dengan rumus NNI plus pembayaran transfer dikurangi laba ditahan plus iuran asuransi plus iuran jaminan sosial plus pajak perseroan. Diketahui tadi NNI-nya 700 juta ribuan ditambah pembayaran transfer yaitu 75 juta won. Kemudian ini dijumlahkan ketemunya yaitu 775 775 juta won. Kemudian yang kedua ini ada laba ditahannya 25 juta won, iuran asuransinya 15 juta won, kemudian iuran jaminan sosialnya 25 juta won. Maka ketemunya yaitu 65 juta won. Maka 775 juta won dikurangi 65 juta won yaitu ketemu 710 won. Disposable income DI, DI yaitu dengan rumus PI min pajak langsung, diketahui PI-nya 700, ini PI, diketahui PI-nya, ini PI, nah ini PI, yaitu 710 juta ribu won di sini, nah 770 won, kemudian min pajak langsung. Pajak langsungnya yaitu diketahui tadi di depan 25 juta won, maka ketemu dengan hasil 685.000 juta won. Ya, dengan prinsip final goods, nilai barang atau jasa akhir,
Dalam penergian ini, nilai barang yang dihitung adalah seluruh nilai dari barang dan jasa akhir final good, sedangkan barang antara intervalue good tidak diikutsertakan. Contoh, JNP akan memasukkan roti tetapi tidak memasukkan gandum. JNP akan memasukkan mobil tetapi tidak memasukkan baja. Value add, nilai tambahan, merupakan nilai selisih antara nilai penjualan perusahaan dengan nilai pembelian bahan mentah serta jasa dari perusahaan lain. Kendalanya yaitu terdapat beberapa barang yang diproduksi dan dalam perorangan tapi tidak diperdagangkan. Sulit menghitung secara tepat terhadap peningkatan kualitas barang. Contoh, komputer kualitasnya semakin baik tetapi harganya cenderung semakin murah. Tidak menghitung tingkat kriminalitas dan kerusakan alam yang ditimbulkan akibat aktivitas ekonomi. Tidak masuknya transaksi yang terjadi di pasar gelap atau black market. Ya, sekian dan terima kasih. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan di kolom komentar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.